Gucci flip flops, fuck you, hit your bitch in massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Pull the six out, winter time, dropping the top. Give it to they pussy ass, turn this shit up a notch. Gucci flip flops, make it kick rock. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Bad baby, got these bitches bustin' for cash. Big ass try to play me, bitch, I'm bustin' your ass. Lot of gun sounds, only bust down. Know why these bitches mad? 'Cause they trash and they fucking for cash. You a fish and blow the whistle, bitch, I'm fly as a bird. Take a picture, get your issue, bitch, you down to work. Walk in the bank, fuck it up, poke it at bitch with a shank. Fuck it up, fuck it up. I'm about to look at your bag, make a double back and grab a tab. Gucci flip flops, fuck you, hit your bitch in massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Pull the six out, winter time, dropping the top. Give it to they pussy ass, turn this shit up a notch. Gucci flip flops, make it kick rock. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Sarah Guneva. Kali ini kita masuk di episode 3 tentang governancy dalam family business. Kali ini kita akan membahas topik mengenai evolusi kerajaan mode mewah Gucci. Gucci adalah merek fashion mewah yang sepanjang sejarahnya memiliki keterlibatan signifikan dari peran keluarga. Nah, kita akan bahas nih beberapa konflik penting yang memiliki hubungan yang kompleks antara keterlibatan keluarga dengan praktik tata kelola. Chapter 1. Pendirian Gucci. Gucci didirikan di Italia pada tahun 1921 oleh Guccio Gucci. Pada awalnya, Gucci berfokus hanya pada leather goods saja, yaitu koper dan aksesoris berkualitas tinggi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Guccio Gucci mengajak putra-putranya untuk bergabung di bisnis ini, untuk berkontribusi pada ekspansi dan menjadikan Gucci sebagai merek mewah yang ikonik. Chapter 2. Nah, kita masuk nih ke chapter 2 mengenai dinamika keluarga dan ekspansi bisnis Gucci. Pada tahun 1950 dan 1960-an, Gucci menghadapi konflik internal dan perebutan kekuasaan yang mempengaruhi arah perusahaan. Nah, perselisihan di antara anggota keluarga mengenai pengendalian kreatif, keputusan bisnis, dan pengelolaan keuangan menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan mempengaruhi operasional perusahaan. Ketidaksepakatan mengenai manajemen keuangan, keputusan investasi, dan praktik tata kelola semakin memperburuk konflik internal. Pendekatan yang bertentangan dalam mengelola keuangan dan strategi pertumbuhan perusahaan menciptakan perpecahan dalam keluarga dan mempengaruhi stabilitas bisnis. Nah, terlepas dari konflik internal, Gucci melakukan ekspansi secara internasional dan mendiversifikasi lini produknya. Contohnya memperkenalkan barang-barang ikonik seperti sepatu Gucci, Double G, dan tas bergagang bambu. Nah, merek ini menjadi identik dengan kemewahan dan menarik pelanggan global. Chapter 3. Perubahan kepemimpinan dan kepemilikan. Pada tahun 1980-an, karena perselisihan keluarga dan tata kelola yang buruk, perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan penjualan Gucci kepada investor eksternal. Merek mengalami penurunan reputasi dan kualitas selama periode ini. Namun, pada tahun 1990-an, di bawah kepemimpinan Tom Ford, Gucci mengalami revitalisasi yang luar biasa. Mereka menghidupkan kembali citra merek, memperkenalkan desain inovatif, kampanye pemasaran yang sukses, dan fokus strategis pada busana mewah siap pakai. Restrukturisasi perusahaan dan peran keluarga. Selama fase revitalisasi, keterlibatan langsung keluarga Gucci dalam perusahaan berkurang. Manajemen profesional menjadi menonjol. Keluarga tersebut mempertahankan saham minoritas dalam bisnis tersebut setelah perusahaan tersebut go public pada tahun 1990-an. Salah satu konflik paling menonjol dalam keluarga Gucci berkisar pada perencanaan suksesi dan kendali perusahaan.
Perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan. Seiring berjalannya waktu, melalui merger dan akuisisi, Gucci menjadi bagian dari konglomerat mewah kering, sebelumnya dikenal sebagai PPR. Hal ini semakin mengurangi kendali langsung keluarga atas perusahaan, namun tetap menjaga pengaruh mereka karena kepemilikan saham mereka. Chapter 5. Tantangan dan perencanaan suksesi. Salah satu tantangan yang terus-menerus dihadapi Gucci, seperti halnya banyak bisnis keluarga yang lainnya, adalah perencanaan suksesi. Ketika keterlibatan keluarga dalam operasional sehari-hari berkurang, penentuan kepemimpinan masa depan dan keterlibatan anggota keluarga Gucci menjadi isu penting. Salah satu konflik paling menonjol dalam keluarga Gucci berkisar pada perencanaan suksesi dan kendali perusahaan. Perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan, wewenang pengambilan keputusan, dan pembagian kepemilikan di antara anggota keluarga menyebabkan perebutan kekuasaan dan perselisihan, sehingga menyebabkan keretakan dalam keluarga. Keluarga ini telah berjuang untuk mempertahankan warisannya sambil menyeimbangkan manajemen profesional dan tata kelola perusahaan. Mereka perlu memastikan bahwa warisan dan nilai-nilai merek tetap dilestarikan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan tren pasar dan preferensi konsumen. Nah teman-teman, kita sampai nih di penghujung penjelasan mengenai governansi family business Gucci. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebangkitan merek ini melibatkan minimalisasi kendali langsung keluarga demi manajemen profesional. Transformasi ini memungkinkan Gucci untuk mendapatkan kembali prestis dan relevansi pasarnya. Namun, hal ini juga menandai adanya penyimpangan dari asal-usulnya sebagai bisnis yang dijalankan oleh keluarga. Perjalanan Gucci sebagai bisnis keluarga menunjukkan tantangan dan kompleksitas dalam menyeimbangkan dinamika keluarga, pertumbuhan bisnis, dan manajemen profesional di kerajaan mode mewah. Evolusi merek ini dari perusahaan yang dikelola keluarga menjadi pusat kemewahan global, menyoroti keberhasilan dan kesulitan yang dihadapi oleh bisnis keluarga saat mereka menavigasi pertumbuhan, suksesi, dan pengaruh eksternal dalam industri fashion yang kompetitif. Transisi Gucci dari perusahaan yang dikelola keluarga menjadi organisasi yang dikelola secara profesional mengubah lanskap tata kelola perusahaannya. Masuknya manajer profesional dan kepemimpinan dari luar menghasilkan keterampilan khusus, visi, strategis, dan praktik tata kelola perusahaan yang mengubah identitas dan modal bisnis Gucci menjadi seperti sekarang ini, yaitu penguasa mode mewah yang diakui secara global. Demikian penjelasan mengenai histori family business Gucci dan bagaimana praktik tata kelola dalam perusahaannya.